Khusus untuk pembelian di periode akhir tahun 2025 ini, Bapak Ibu berkesempatan untuk memenangkan hadiah door prize berupa emas logam mulia 24 karat, sepeda motor, hingga berkesempatan untuk memenangkan hadiah grand prize berupa satu mobil Daihatsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Hari ini kita main ke Astra Daihatsu Daan Mogot, dan kali ini di samping kita sudah ada unit Xenia 13 tipe terlengkap sekaligus tipe tergantengnya ya. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkap dari Xenia yang satu ini? Apa spesialnya dibanding tipe lainnya? Karena ini adalah all new Xenia 13 RADS 2025. Sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu info promo-promo menarik dari Daihatsu, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo sahabat Daihatsu, bertemu lagi bersama saya Jajang, sales marketing resmi dari Astra Daihatsu Daan Mogot Jakarta Barat. Bagi Bapak Ibu yang sedang mencari mobil Daihatsu barunya, bisa hubungin saya di 0822 144 kali 2871. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang ke Astra Daihatsu Daan Mogot yang beramat di Jalan Raya Daan Mogot nomor 20, Cengkareng, Jakarta Barat, patokannya samping pom bensin Sumur Bor, Jakarta Barat. Dan pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua penonton setia YouTube Kacamata Dipras yang sudah mempercayakan pembelian unit barunya kepada Jajang. Karena kepercayaan Bapak Ibu semuanya, Jajang bisa menjadi salah satu sales terbaik di Astra Daihatsu. Dan bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk membeli mobil Daihatsu baru, Jajang sudah siapkan promo-promo menarik. Di antaranya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Daihatsu barunya, baik itu secara cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon terbaik, diskon spesial hingga puluhan juta rupiah, dan tentunya bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan. Contohnya mobil yang ada di samping saya ini untuk Daihatsu Xenia, DP mulai dari 17 jutaan saja. Untuk Daihatsu Terios, DP mulai 12 jutaan saja. Untuk Daihatsu Ayla dan Sigra itu DP mulai dari 5 jutaan saja. Dan untuk unit komersial kita, untuk Grand Max Pickup DP mulai dari 13 jutaan saja. Dan untuk Daihatsu Blend Van DP mulai dari 16 jutaan saja. Dan bagi Bapak Ibu yang minat untuk memiliki Daihatsu Rocky Hybrid CBU, Bapak Ibu cukup DP di angka 40 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan, di mana angsuran mulai dari 2 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Daihatsu barunya dari kami. Bahkan khusus untuk karyawan Astra Group, kita ada paket balon payment, di mana angsuran mulai dari 1,5 jutaan saja. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan, di mana ada bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2-8 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu cukup membayar DP 50% di awal, dan sisanya Bapak Ibu bisa membayarkannya di tahun depan, setelah Bapak Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita akan memberikan jasa servis gratis hingga 50.000 km atau 3 tahun. Tentunya ini akan sangat meringankan biaya servis Bapak Ibu karena jasa servisnya sudah kami gratiskan. Lalu yang ketujuh, kita juga ada program tukar tambah.
Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil Daihatsu barunya, cukup hubungi Jajang saja. Jadi Bapak Ibu tidak usah untuk berkeliling showroom karena kami pastikan mobil lama Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ke-8, kita ada layanan darurat gratis 24 jam selama 5 tahun. Jadi Bapak Ibu yang ada kendala-kendala pada mobil Daihatsu-nya, Bapak Ibu cukup hubungi kami, maka tim kami akan membantu Bapak Ibu secara gratis. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Daihatsu baru melalui Jajang, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa e-money atau voucher belanja atau barang-barang elektronik secara langsung tanpa diundi. Dan khusus untuk pembelian di periode akhir tahun 2025 ini, Bapak Ibu berkesempatan untuk memenangkan hadiah door prize berupa emas logam mulia 24 karat, sepeda motor, hingga berkesempatan untuk memenangkan hadiah grand prize berupa 1 mobil Daihatsu. Jadi Bapak Ibu yang ingin mencari mobil Daihatsu baru, jangan lupa hubungi Jajang ya. Jangan membeli mobil Daihatsu terlebih dahulu sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Jajang. Ingat Daihatsu, ingat Jajang. Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Mas Jajang dari Astra Daihatsu dan Mogot. Jadi salah satu sales terbaik di Astra Daihatsu, ya salah satunya Mas Jajang ini. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu untuk konsultasi sama Mas Jajang karena tentunya akan diberikan pelayanan yang terbaik dari beliau. Oke, kita langsung bongkar aja untuk Daihatsu All New Xenia 13 RADS yang merupakan Xenia 13 terganteng dan terlengkap. Kita lihat di sini untuk yang 13 ini memang ngomongin Xenia, dia belum ada yang dilengkapi dengan ADAS ya di bagian kacanya, jadi memang masih standar. Dan untuk desain grillnya ini juga sama kayak yang tipe-tipe lain, jadi modelnya itu bersusun atas dan bawah. Ini motif-motif honeycomb di finishing warna hitam doff ya, cukup kelihatan lebar kayak membentuk huruf X. Lalu di bagian grill atasnya ini dia ada ornamen list warna black glossy yang berpadu dengan logo Daihatsu berwarna chrome di bagian tengahnya. Untuk lampu-lampunya ini sudah LED semuanya, bahkan sudah disemuk juga ya, baik untuk lampu utamanya, lampu senjanya, termasuk lampu seinnya juga sudah LED. Kecuali di bawah ada lampu fog lamp, ini dia masih halogen ya, kanan kiri. Tapi sebenarnya lebih baik yang halogen kalau fog lamp ya, karena dia untuk menembus kabut atau hujan, sehingga akan lebih kelihatan kalau warnanya kuning dengan housing yang di finishing warna hitam doff. Dan ada perpaduan list warna chrome juga, sehingga dari depan pun kelihatan tampak elegan. Dan di bawah ini dia ada body kit ADS ya, yang cukup lebar di finishing warna hitam doff di bagian tengahnya. Kemudian di paling bawahnya dia ada ornamen lagi ya, atau body kit yang di finishing warna silver glossy dengan model yang cukup sporty. Dan ada emblem ADS di bagian tengahnya. Dan kita lihat secara keseluruhan, wajah depannya ini memang tampak kelihatan lebih garang, lebih ganteng kalau dibandingkan dengan 13 non ADS-nya. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesinnya seperti judulnya adalah yang 13 RADS. Jadi dibekali dengan mesin bensin 1300 cc, 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVTi. Di mana dengan mesin ini, Xenia 13 RADS ini dia memiliki tenaga di 96 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 12,4 kgm pada 4200 rpm. Dan ngomongin Daihatsu All New Xenia, walaupun tampilannya sporty, tetap dia memakai penggerak roda depan, sehingga mobil ini dibandingkan yang Xenia lama ya, yang masih RWD, tentunya akan lebih nyaman. Dan ini juga bisa menghemat bahan bakar dengan penggerak roda depannya kalau dibandingkan penggerak roda belakang. Namun di sini karena dia basicnya adalah yang 13, dia belum dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya walaupun tipe terlengkap sekalipun untuk 13-nya. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya ini tidak ada perbedaan dari Xenia 13R standarnya, yaitu dilengkapi dengan velg R15. Warnanya full abu-abu glossy dengan profil ban di 185/65 yang sudah dilengkapi dengan rem cakram di depan, sudah dilengkapi juga dengan ABS, EBD, VSC, dan heat start assist. Untuk ditanjakan juga tentunya lebih aman. Lalu di sini tadi ya, di belakang lampunya dia ada emblem ADS juga, jadi akan menambah
kelihatan sporty gitu ya dengan tambahan stiker ADS ini. Lalu di bawah pintu-pintunya ini dia juga ada set skirt cukup lebar di finishing warna hitam doff dan ada list warna silvernya, lengkap dengan logo ADS juga warna hitam di bagian belakangnya, sehingga ini akan menambah kesan yang sporty juga ya. Lalu untuk spionnya, ini housing atau covernya di finishing warna hitam glossy, tapi sayang tidak ada lampu sen samping ya, karena basicnya adalah 1.3. Pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis, dan menariknya, dia juga sudah connect dengan remote-nya sudah auto folding. Di bagian atas kacanya, dia ada talang air, ini untuk kaca samping depan dan belakang, lengkap dengan emblem Xenia juga di belakangnya. Lalu untuk handle pintunya ini masih standar, model tarik warna body, tapi dia tidak ada akses smart entry ya, karena kuncinya memang belum smart entry walaupun sudah keyless. Lalu untuk handle pintu belakangnya ini juga di finishing warna body, model tarik juga, dan untuk roda belakangnya tentunya desainnya sama kayak depannya, hanya aja untuk pengereman di roda belakangnya berbeda dengan depan yang sudah cakram. Untuk yang di belakang ini masih pakai rem yang masih tromol. Dan secara keseluruhan kita lihat ya, tampilan eksterior sampingnya ini juga nggak kalah lebih sporty, kelihatan lebih ganteng dibandingkan Xenia 13R yang standarnya. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas dilengkapi juga dengan sakpin antena warna body, tidak ada roof spoiler tambahan kecuali ornamen di kanan kirinya warna hitam doff. Untuk kacanya masih standar, belum kaca anti-bun. Di tengahnya dilengkapi dengan high mount stop lamp yang sudah LED juga, dan dilengkapi dengan wiper belakang. Ada logo Daihatsu standar ya berwarna chrome, dan ada ornamen garnish list warna hitam glossy untuk yang ADS ini, dan dia tentunya dilengkapi dengan kamera belakang juga, walaupun belum ada kamera 360 tapi sudah ada kamera belakangnya. Untuk lampu-lampunya detailnya sudah LED semuanya, baik untuk lampu malamnya, lampu rem dan lampu sen serta lampu mundurnya. Kemudian di bawah ini juga ada emblem Xenia warna chrome, dan di kirinya ada emblem R yang cukup besar, dan di atasnya ada emblem dual VVT-i dan CVT yang menunjukkan teknologi mesin dan juga transmisinya. Ada dua parkir sensor di bagian tengahnya, jadi selain ada kamera tadi, ada parkir sensor juga untuk keamanan mundurnya. Dan yang menarik untuk RADS tentunya dilengkapi dengan body kit yang sekarang ini kelihatan tampak lebih sporty ya, dari kanan ke kiri. Ini juga cukup atraktif di bagian tengahnya warna silver doff. Kemudian ada list warna chrome di bagian atasnya juga, dan dilengkapi juga dengan dua lampu reflektor di kanan kirinya. Dan secara keseluruhan, tampilan eksterior belakangnya pun dia tampak lebih sporty dan kelihatan lebih ganteng dibandingkan Xenia R yang non ADS. Untuk kuncinya, dia sebenarnya desainnya sudah keyless atau smart key ya, hanya aja ini sayangnya belum smart entry, beda dengan yang 15R-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau buka ataupun mengunci itu selalu tekan tombol yang ada di remote ini ya. Di sini ada tombol untuk mengunci yang lambang atau logo Daihatsu-nya ini warna chrome. Lalu ada tombol unlock aja di bagian depan, dan di belakang juga polos, tidak ada emblem apapun gitu ya. Dan saat kita kunci, menariknya spionnya langsung terlipat otomatis juga gitu ya. Sudah auto folding, begitu pula saat kita unlock akan membuka otomatis juga. Jadi teman-teman untuk buka tutup kuncinya harus selalu dari remote karena memang belum smart entry ya. Jadi kita sudah buka tadi, kita sekarang bongkar interior dalamnya. Untuk roding depan dari Xenia 13R ADS ini tidak ada perbedaan dari 13R yang lain ya, didominasi warna hitam dari atas sampai bawah, hampir tidak ada warna lain, termasuk handle pintunya juga masih warna dasar hitam juga. Armrestnya warna hitam belum dilapis soft touch, ada laci kecil, ada tombol-tombol power window, auto up down-nya di bagian driver aja, kemudian ada tombol untuk pengaturan spion termasuk untuk melipat juga. Serta di bawah dia ada speaker tentunya ya, pintu kanan kiri ada dua cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya selain ada motif-motif karbon, dia juga ada list-list warna merah sehingga tampak kelihatan lebih sporty, dengan frame head unit audio juga lebih besar dibandingkan 13R standarnya. Ada tweeter di bagian kanan, kemudian kisi AC-nya full warna hitam, sedikit ada list warna merahnya dan motif-motif karbon di bawahnya.
Ada tempat penyimpanan kecil di bagian atas ini terbuka, kemudian ada tombol ionizer. Jadi untuk yang tipe ADS walaupun 1.3 dia sudah ada air purifier-nya juga untuk udara AC-nya sehingga lebih sehat dibandingkan yang 1.3 standar juga. Ada tombol VHC di bawahnya dan ada tempat penyimpanan kecil terbuka juga. Lalu di bawah dia juga dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja karena yang kita bongkar adalah yang CVT atau 1.3 tipe terlengkapnya. Dan menariknya untuk karpetnya juga pakai karpet yang 3D dengan emblem ADS dan ada motif-motif juga. Dan untuk bahan joknya ini juga cukup menarik walaupun masih full bahan fabric, tapi dibandingkan dengan 1.3 standarnya dia lebih sporty karena ada list-list warna merah dan jahitan-jahitan warna merah selain motif-motif yang cukup kelihatan elegan di bagian tengahnya. Lalu ada pengaturan sandarannya juga, ini masih manual, cuman karena basicnya 1.3 jadi dia tidak mendapatkan pengaturan untuk ketinggian jok alias joknya fix nggak bisa naik turun. Tapi ada pengaturan untuk maju mundurnya, dia juga masih model manual juga. Untuk setirnya dia masih standar, modelnya 3 spoke dan belum dilapis kulit. Ada logo Daihatsu di tengahnya berwarna chrome serta dilengkapi juga dengan airbag untuk pengemudi. Di bagian kanan tidak ada tombol-tombol kecuali tombol untuk trip atau mode berkendara. Lalu di kiri dia ada tombol untuk pengaturan head unit audionya, lengkap untuk ngangkat telepon dan juga ada tombol voice command-nya. Dan untuk setirnya ini juga dia ada pengaturannya. Dia bisa naik turun tapi belum bisa maju mundur ya. Jadi basicnya adalah yang 1.3R. Jadi hanya bisa tilt belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya. Ini standar. Ada saklar fog lamp juga. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang standar juga. Dan untuk hidupkan mesinnya ini juga cukup menarik karena sudah keyless. Jadi teman-teman cukup injak rem lalu ke tombol start engine yang di bagian tengah bawah pengaturan AC-nya. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, kita lihat ya tampilan dari speedometernya ini juga berbeda dengan 1.3R standar. Jadi dia kelihatan lebih sporty juga walaupun versinya masih analog. Untuk model buletannya itu dia ada aksen chrome yang kelihatan timbul alias sudah 3D. Kemudian untuk di bagian tengahnya juga ada MID yang sudah full TFT atau sudah digital. Jadi walaupun masih analog tapi secara tampilan desain ini sudah cukup sporty ya dengan cahaya-cahaya warna merah berpadu warna-warna putih untuk angka-angkanya seperti ini. Jadi walaupun masih analog nggak terlalu ketinggalan dari mobil-mobil yang sudah digital karena tetap terlihat sporty dan kelihatan modern juga. Untuk head unit audionya juga berbeda dengan 1.3R standar. Ini sudah lebih besar ya, lebih slim juga modelnya, floating. Ini 9 in dan fitur-fiturnya juga tentunya lengkap ya. Mulai dari ada Android Auto, Apple CarPlay, medianya bisa radio, USB, koneksi ke Bluetooth. Bahkan kalau teman-teman rubah ke R, dia tentunya juga support dengan kamera belakang. Walaupun belum ada kamera 360, tapi setidaknya sudah ada kamera belakangnya. Kisi-kisi AC-nya di sini standar warna hitam, di tengahnya ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya, tapi di bawahnya dia ada motif-motif karbonnya ya, dan ada list-list warna merah yang menyambung sampai ke kisi-kisi AC sebelah kirinya, jadi menambah kesan yang kelihatan lebih sporty dan kelihatan lebih mewah juga. Lalu ada airbag di bagian penumpang depannya ini di kiri. Kemudian ada tweeter juga di pojokan. Kisi AC-nya full warna hitam dengan motif karbon di bawahnya tadi. Dan ada tempat penyimpanan untuk cup holder ya yang bisa disimpan kayak gini kalau nggak dipakai. Jadi tentunya akan kelihatan rapi. Ada laci penyimpanan terbuka ya. Ini cukup panjang dengan motif-motif diamond-diamond di bagian dalamnya, dan di sini juga ada laci utama yang cukup besar ya. Dan di bawah dia juga mendapatkan apar dan satu set karpet alas, menariknya sudah 3D dengan logo ADS dan motif-motif. Untuk di bagian tengah dia ada pengaturan AC-nya juga sudah digital semuanya, baik untuk pengaturan kipasnya di kanan, di kiri untuk pengaturan untuk suhunya. Lalu ada pilihan untuk rotasi udaranya bisa dari luar ke dalam atau di dalam aja, dan ada pilihan max cool ya, tapi sedikit kekurangan memang arah semburannya hanya badan aja. Tidak ada pilihan untuk ke kakinya juga. Dan ini ada tombol untuk menghidupkan mesinnya yang tadi. Di bawah sini ada laci penyimpanan terbuka kecil. Kemudian ada colokan juga ya. Untuk ngecas bisa dari sini tinggal pakai kabel USB saja. Untuk transmisinya CVT 4 percepatan. Untuk tuasnya juga sudah dibungkus kulit di bawahnya. Kemudian ada list-list warna chrome. Serta ada motif-motif karbon juga yang berpadu aksen-aksen warna silver glossy. Sehingga sedikit menambah kesan elegan juga di bagian area tengahnya. Dan untuk transmisinya ini ada pilihan parkir, mundur, neutral, drive, bahkan ada menu manual atau sportnya. Jadi ini sudah tiptronic kayak mobil manual walaupun matic,
teman-teman bisa rubah giginya sampai gigi 1 juga dengan opsi model Triptonic seperti ini. Untuk rem tangannya dia masih standar ya, model tarik dengan tombol warna hitam juga. Di bawahnya ada tempat penyimpanan kecil-kecil, tapi menariknya dia sudah ada power outlet juga di sini selain colokan di bagian depan tadi. Lalu di sini juga ada armrest atau console box. Cuman sayangnya tidak dilapis kulit atau lapisan soft touch gitu ya. Jadi agak keras tapi ya tetap lumayan buat naruh tangan kalau kita lagi perjalanan jauh. Dan kalau kita buka, boxnya juga nggak terlalu besar ya, karena nggak terlalu kotak gitu ya. Jadi agak berbelok kayak huruf L seperti ini. Di bagian plafon atasnya, spion dalamnya masih standar, ada lampu cabin 2, ini masih warna kuning juga standar, tapi ada indikator ke pintunya juga bisa dikonektingkan. Kemudian di bagian kanan kirinya tentunya dilengkapi dengan sun visor. Di driver tidak ada kaca, tapi penumpang depannya sudah ada kaca walaupun masih standar juga. Dan ada pegangan tangan retract juga untuk penumpang depannya ini. Untuk seatbeltnya ini juga sudah 3 titik penguncian, sudah pro tensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Headrestnya juga sudah adjustable, ada 2 di depan ini. Jadi teman-teman bisa atur ketinggiannya atau bahkan bisa dibongkar pasang. Cuman untuk 13R walaupun sudah ADS, ini tetap tidak ada airbag di bagian jok ataupun di bagian pilar-pilar karena airbagnya hanya dual airbag atau di bagian depan hanya ada 2. Sekarang kita sudah berada di interior baris keduanya ya, dan secara ruang cabin tentunya tidak ada perbedaan dari Xenia yang lain gitu ya. Semua Xenia dari tipe paling bawah sampai tinggi itu dimensinya tetap sama gitu ya. Jadi di bagian lutut teman-teman bisa lihat cukup longgar ya, walaupun jok depan saya mundurin full. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen baris tiganya lebih longgar gitu ya, seandainya dimajuin gitu ya, ini sekitar 5 cm juga dia jaraknya masih jauh gitu ya. Cuman memang di bagian bawah ini dia masih sedikit ada gundukan. Tapi yang menarik kalau kita lihat itu karpetnya dia juga pakai karpet yang 3D gitu ya. Tentunya ini lebih mahal dan juga akan lebih bersih dibandingkan karpet Bluedroo gitu ya. Kemudian di bagian atas untuk ruangannya juga cukup tinggi. Dari tinggi saya 197 masih 10 jari lebih juga. Ada pegangan tangan retract kanan kiri, ada blower AC belakangnya juga ya. Dia modelnya terbagi kanan kiri, cukup panjang. Lalu ada pengaturannya di tengah dan ada lampu cabin ini juga masih warna kuning. Kemudian untuk seatbeltnya sudah 3 titik di bagian kanan kirinya. Cuman kalau ngomongin Xenia memang tengahnya itu selalu 2 titik gitu ya. Jadi 3 titiknya hanya kanan kiri. Termasuk untuk headrestnya dia juga hanya 2 gitu ya. Jadi tengahnya nggak ada headrest, dan salah satu sedikit kekurangan dari Xenia tidak ada armrest juga di bagian tengah untuk yang 13 ini ya. Tapi kalau yang 15-nya dia ada. Tapi menariknya yang 13 ini pun dia bisa dibuat long sofa mode nih. Jadi kalau anak-anak yang pengen tidur di belakang gitu ya, mau ditambahin kasur di atasnya, jadi bisa rata gitu ya, karena bisa dibuat long sofa mode. Dan kekurangan dari Xenia lagi, dia tidak ada isofix di bagian bawah ini. Jadi teman-teman kalau mau ikat baby agak kurang praktis jadinya. Kemudian di depan dia ada kantong-kantong 2 kanan kiri yang cukup besar. Lalu di tengahnya dia menariknya masih ada 2 colokan ya, model USB-A, dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan terbuka. Sekarang kita masuk interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya sama kayak Xenia lain. Jadi sekali jebretan aja teman-teman bisa langsung lipat full kayak gini. Aksesnya jadinya lebih lega ya. Kita masuk ke dalam. Dan di dalam kalau misalkan teman-teman nggak majuin jok baris ketiganya, ini bener-bener mepet kayak gini ya. Ini agak sempit jadi harus dimajuin. Atau teman-teman juga perlu miringin sandarannya nih biar agak sedikit nyaman. Ya, nah ini juga ada jarak walaupun memang tipis banget, jadi harus tetap dimajuin sedikit dibagi dengan baris keduanya. Untuk ban joknya ini berbeda dengan depannya yang ada lilis merah, ini full warna hitam, tapi corak-corak atau motif-motif di tengahnya sama gitu ya, kelihatan elegan. Ada 2 headrest yang sudah adjustable juga, ada seat belt juga 2 ya, kanan kiri ini juga sudah 3 titik penguncian. Lalu ada laci-laci juga di bagian kanan kirinya yang cukup besar. Di atasnya ada laci lagi kecil bisa untuk naruh handphone, lengkap dengan power outlet di bagian kanannya. Tapi menariknya kalau teman-teman beli yang ADS, tentunya karpet sampai baris 3-nya pun dia pakai yang 3D juga kayak depan-depannya. Cuman ngomongin Xenia, tipe apapun itu di belakang ini tidak ada pegangan tangan lagi gitu ya. Jadi pegangan tangannya hanya untuk di penumpang baris pertama dan baris kedua aja.
Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi, dia masih manual. Dan bagasinya dimensinya sama kayak yang lain tentunya. Ini cukup untuk 2 koper cabin ya, jadi nggak terlalu besar. Tapi teman-teman menariknya ini sudah mendapatkan cargo net gitu ya. Kalau teman-teman beli Daihatsu, mau tipe apapun biasanya selalu dapat cargo net gratis ini. Ini salah satu keuntungan kalau beli Daihatsu. Selain itu, kalau teman-teman pengen bagasi yang lebih luas, dia juga bisa dilipat jok baris ketiganya. Pelipatnya bisa setengah kayak gini atau dua-duanya juga bisa ya. Dan menariknya, dia sudah rata dengan lantai. Di sampingnya sini dia juga ada lampu penerangan warna kuning. Dan kalau kita buka karpetnya masih ada storage atau tempat-tempat penyimpanan seperti ini, bisa untuk naruh toolkit, dongkrak, dan barang-barang kecil lainnya. Dan menariknya lagi, ini masih ada ban cadangan yang bisa dibuka langsung dari sini. Jadi teman-teman tinggal buka, kemudian tinggal engkol aja, ban cadangannya di bawah akan turun. Jadi ini akan membantu kita kalau lagi kempes ban di jalan gitu ya. Dan kalau jauh dari bengkel, teman-teman tetap akan lebih aman karena masih ada ban cadangannya. Kalau dibandingkan dengan mobil-mobil sekarang yang sudah jarang sekali ditemukan ada ban cadangannya. Kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Daihatsu All New Xenia 13 RADS 2025 ya. Jadi teman-teman kalau mau beli yang tampilannya sporty itu nggak harus yang 15 ya. Kalau teman-teman misalkan pengen cari mobil yang lebih irit dibandingkan yang 15-nya ya, salah satu ini adalah mobil alternatif dengan mesin 1300-nya. Tapi secara tampilan dia juga kelihatan ganteng, kelihatan sporty, nggak kalah dari 15R-nya juga. Nah, apakah kira-kira menurut teman-teman 13 RADS ini cukup worth it untuk dimiliki? Apakah ini cukup worth it dibandingkan dari para kompetitornya dengan harga yang ada, dengan tampilan yang jauh lebih seperti ini? Nah, nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Daihatsu All New Xenia ini ataupun Daihatsu tipe-tipe lainnya, teman-teman nanti bisa konsultasi langsung ke Mas Jajang, nomornya ada di bawah. Mas Jajang ini adalah salah satu sales terbaik di Astra Daihatsu juga. Jadi tentunya kalau teman-teman dibantu sama Mas Jajang, mungkin akan mendapatkan sales yang tepat, yang tentunya memberikan pelayanan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang butuh hitungan, pengen lihat unit, atau janjian test drive, pokoknya langsung janjian sama Mas Jajang di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata di Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata di Pras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya di Pras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.